Pemirsa, saya lagi nungguin yang bawa laundry nih. Kemana ya yang bawa laundry ya? Baju-baju kotor saya banyak soalnya ini. Saya mau nge-laundry. Misi mas, ini saya dari laundry gitu ya. Oh, yang dari laundry ya? Betul. Mbak, saya mau nge-laundry baju-baju saya. Sebentar saya taruh di plastik dulu ya. Boleh. Sambil saya catat dulu ya. Ya. Ini ada beberapa baju yang kemeja-kemeja ini. Oke, ada satu. Nah, coba dihitung. Bentar. Satu lagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berapa itu? 1, 2, 3. Nah, totalnya 20 juta, Bapak. Hah? Boleh lihat dulu nih, cek dulu. 20 juta? Iya, 20 juta. Astaga, masa 20 juta sih? Kayak laundry pejabat aja. Mahal banget. Ini pemirsa, harga laundry baju seperti apa? Dengan nominal 20 juta rupiah. Dan ini jadi perbincangan soal laundry viral di medsos. Bagaimana tidak, rincian kwitansi laundry menunjukkan angka tagihan senilai 20.984.550 rupiah. Wow. Diduga kwitansi ini ditujukan untuk mencuci pakaian hingga bed cover pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dari angka detail jasa mencuci seperti terlihat di data ini pemirsa ya, di kwitansinya nih. Ekspres 6 jam, pakaian 6 kilo sejumlah Rp240.000. Gamis 7 satuan senilai Rp700.000. Sarung 4 satuan senilai Rp120.000. Bed cover per set 4 satuan dinilai Rp440.000. Terus ada juga handuk. Ada handuk juga 10 satuan Rp350.000. Dan masih banyak lagi pemirsa. Dilansir dari Selasar Media, pemilik Awan Laundry membenarkan angka jasa pencucian tersebut. Harga menyesuaikan kesulitan karena pengantarannya dilakukan pada malam hari. Data ditunjukkan itu kan kalau nggak salah Maret ya. Maret, nah, betul, itu pas Lebaran kayaknya ya, puasa. Dan harga-harga yang tercantum di kwitansi itu juga sesuai ya Ibu? Ya, berarti, sesuai. gitu ya. Karena Nah, ekspres itu, tadi ya? Karena itu yang tertera itu kenapa segitu, itu karena pengantarannya malam Mas. Pengantarannya malam ya? Ya. Ibu Terus, yang ngantar sendiri apa tim? ada tim, kadang saya, karena kan kalau malam nggak tentu. Kadang ada anak-anak yang Gitu ya. Langsung ke rumah jabatan? Iya. Langsung ke rumah jabatan. Iya, langsung ke rumah jabatan. Ngambilnya kan juga di sana. Bentar jemput. Berarti memang karena langganan udah dari lama, terus di sini selalu siap 24 jam gitu ya? Ya. Jadi kalau seandainya penyedia jasa yang lain tidak bisa nge-handle, ya saya. Tapi kalau khususnya itu ya tak media gitu aja. Karena kan saya cuma usaha kecil aja Mas. Iya. 20 juta rupiah. Kak, kayaknya saya nggak jadi deh. Laundrynya saya balikin. Ini laundrynya saya ambil lagi. Saya rakyat biasa, bukan pejabat. Laundrynya harusnya murah, nggak nyampe 20 juta. Ya kan udah langganan ya Mas ya. Ya udah dah. Maaf ya, Kak ya. Pemirsa, sebelumnya anggaran laundry 450 juta rupiah di lingkungan rumah jabatan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga sempat menuai sorotan nominalnya yang amat fantastis untuk mencuci pakaian kepala daerah. Namun Biro Umum Sedaprov Kaltim menjelaskan anggaran tidak hanya untuk keperluan pribadi kepala daerah, tapi juga untuk operasional berbagai fasilitas pemerintah daerah di beberapa gedung operasional. Jasa cuci atau laundry keperluan rumah tangga untuk gedung-gedung pada rumah jabatan, karena memang kalau kita lihat di data RUP itu memang nama nomenklaturnya itu belanja cuci atau laundry untuk kepala daerah, padahal sebenarnya anggarannya diperuntukkan bukan hanya untuk jasa untuk laundry pakaian kepala daerah, tapi untuk item-item atau rumah tanggaan yang ada pada gedung di rumah jabatan, misalnya kayak laundry karpet, laundry gorden, bed cover, meja jamuan, dan rumah jabatan kan nggak hanya satu gedung itu aja ya. Jadi kita mengakomodir kebutuhan operasional 6 gedung yang memang setiap harinya dilaksanakan kegiatan-kegiatan di sana.
Ya, sebelumnya itu pemirsa, di saat ada warganya yang meninggal karena tak mampu membeli sepatu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud disorot bergaya hedon hingga terancam dicopot. 6 fraksi di DPRD setuju hak angket. Ribuan masyarakat Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa jilid 2 di depan kantor DPRD Kaltim. Situasi sempat memanas saat massa mencoba masuk ke dalam gedung legislatif. Aksi dilakukan demi mengawal pembahasan rekomendasi hak angket untuk Gubernur Kaltim Rudy Masud. Hasilnya, 6 fraksi sepakat pembentukan pansus hak angket, sedangkan 1 fraksi lainnya menolak. Masyarakat bisa menilai lah siapa yang menolak. Oke, pengawalannya seperti apa nanti hak angket ini untuk biar ini berjalan dengan sesuai dengan alur? Yang jelas saya akan kawal dan saya akan menemani tuntutan masyarakat. Kita sudah berjanji sama masyarakat, ada pimpinan dan ada 7 fraksi kemarin menandatangani fakta integritas. Nama Gubernur Kaltim Rudy Masud menjadi perbincangan setelah kontroversi sejumlah kebijakan yang dikeluarkan. Kontroversi Rudy bermula saat dirinya meminta pengadaan mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah. Anggaran renovasi rumah dinas dan fasilitas kerja Pemprov Kaltim juga jadi sorotan. Tak main-main, Rudy Masud menyiapkan anggaran mencapai 25 miliar rupiah. Selain Rudy Masud, istri, adik, dan kakak kandungnya juga menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah hingga DPR RI. Rudy Masud membantah tuduhan politik dinasti. Menurutnya, keluarganya memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu dan dipilih langsung oleh rakyat. Di sisi lain, gaya berpakaian Sarifah Suraidah mengundang perhatian. Sarifah kerap berpakaian nyentrik bergaya khas noni Belanda. Sebagian warganet menilai gaya Sarifah unik dan merupakan kebebasan berekspresi. Tapi ada juga yang menilai berlebihan. Kini nasib jabatan Rudy Masud di ujung tanduk. Pansus hak angket disetujui 6 fraksi dengan dugaan pelanggaran kebijakan dan nepotisme yang dilakukan Rudy. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tim penasihat hukum terdakwa dugaan korupsi tata niaga minyak Muhammad Keri Adrianto menyebut 2 saksi yang dihadirkan dalam pemeriksaan ulang banding memperkuat bantahan adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Pemirsa, 2 saksi yang dihadirkan yakni Alfian Nasution dan Hanung Budia Yuktianta. Penasihat hukum menyebut kedua saksi menguatkan memori banding Keri yang menegaskan tidak ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negara dalam sewa terminal BBM Merak PT OTM oleh Pertamina. Saksi menyebut tidak ada pesanan, desakan, atau tekanan dari pihak swasta manapun, termasuk Irawan Prakoso dan Muhammad Riza Khalid yang merupakan ayah Keri dalam proses penyewaan terminal BBM itu. 2 saksi juga menegaskan mereka terlibat langsung dalam penyusunan RJPP dan RKAP termasuk kebutuhan sewa terminal. Tim penasihat hukum juga menyayangkan tidak adanya penetapan dari majelis hakim untuk memanggil saksi Irawan Prakoso, saksi yang sangat penting dalam perkara ini. Belum diterangkan berkaitan dengan sewa tangki. Pemblokirannya Pak Ketua, ini terkait pemblokirannya. Pemblokirannya.